akan membahas terkait soal satu topik, yaitu pelaporan polisi. Mengapa saya angkat satu topik ini? Karena menurut saya ini sangat menarik sekali, karena beberapa hal ya terkait soal kasus-kasus yang sudah dilaporkan ke pihak yang berwajib, ujung-ujungnya kasus itu dicabut kembali atau laporan polisi itu dicabut ya, mungkin karena adanya penyelesaian secara kekeluargaan tentunya. Nah, yang menjadi pertanyaan hukumnya adalah apakah pelaporan polisi itu ketika dicabut itu dibenarkan secara undang-undang atau tidak? Ya, sebelum itu ya, atau sebelum jauh saya membahas terkait soal pencabutan laporan polisi, maka kita harus mengetahui dulu terkait soal perbedaan antara pelaporan dan pengaduan tentunya. Ya, untuk terkait soal pelaporan ya, secara pengertian normatif di dalam KUHP bahwa pelaporan itu adalah suatu pemberitahuan oleh seseorang ya, karena hak dan kewajibannya yang telah diberikan oleh undang-undang. Maka orang itu ketika dia melihat suatu tindak pidana ya, atau setelah melihat satu tindak pidana, maka dia harus membuat suatu laporan polisi. Berbeda dengan pengaduan ya, pengaduan menurut KUHP adalah terkait soal permintaan ya, permintaan dari seseorang ya, yang dimana seseorang itu merasa dirugikan dengan adanya suatu tindak pidana ya. Jadi ada perbedaan antara pelaporan dan pengaduan. Kalau pelaporan adalah pemberitahuan ya, jadi ada orang yang melihat suatu tindak pidana, ataupun dia mendengar, ataupun dia mengalami sendiri suatu tindak pidana itu, maka dia mempunyai kewajiban atau mempunyai hak untuk membuat suatu laporan polisi tentunya. Nah, sedangkan kalau pengaduan, maka itu adalah suatu permintaan ya, jadi permintaan oleh seseorang di mana orang itu merasa dirugikan dengan adanya suatu tindak pidana, maka dia meminta kepada pihak yang berwajib akan perlu diprosesnya suatu peristiwa tersebut ya, tetapi dengan tentu dia sudah mengetahui siapa orang yang melakukan tindak pidana tersebut ya, itu adalah pengaduan. Nah, kenapa saya menjelaskan pelaporan dan pengaduan? Karena ini ada kaitannya ya dengan suatu delik ya, ada kaitannya dengan suatu delik. Untuk mencabut ya laporan polisi, maka pihak yang berwajib ya, dalam hal ini mungkin penyidik, penuntut umum ataupun hakim, harus bisa memastikan apakah peristiwa yang dilaporkan ini atau yang diadukan ini merupakan bagian dari delik biasa ya, atau delik aduan ya. Sekali lagi, dalam konteks ya teoritis pemahaman dalam hukum pidana, dikualifikasikan ada tindak pidana biasa dan ada tindak pidana aduan tentunya. Nah, apa perbedaan antara delik biasa dan delik aduan ya? Sekali lagi, kalau delik biasa, setiap orang ya yang melihat, mendengar, merasakan adanya suatu tindak pidana, manakala bahwa peristiwa itu tergolong delik biasa, maka dia mempunyai hak dan kewajiban untuk membuat suatu laporan polisi tentunya. Sedangkan kalau delik ya, delik aduan, maka tindak pidana yang dikualifikasikan delik aduan itu bisa dilaporkan manakala ada pengaduan dari orang yang merasa dirugikan tadi. Maka tadi dari awal saya sudah sampaikan ya, bahwa ada perbedaan antara pelaporan dan pengaduan. Ya, ini ada kaitannya dengan kualifikasi delik tadi ya, delik biasa dan delik aduan. Apa itu ya pasal-pasal yang terkait soal delik biasa dan delik aduan? Kalau kita membaca kitab Undang-Undang Hukum Pidana, misalkan di dalam pasal 284 KUHP itu tergolong tindak pidana perzinahan, maka tindak pidana perzinahan itu bagian dari kualifikasi delik aduan ya. Sedangkan kalau delik biasa seperti pasal 338 KUHP ataupun 351 KUHP ya, baik itu pembunuhan atau penganiayaan ya. Secara teoritis, untuk membedakan antara delik biasa dan delik aduan ya, maka kita harus membaca pasal tersebut, apakah pasal tersebut rumusannya lebih banyak mengandung kepentingan pribadi ya, atau kepentingan umum. Kalau kepentingan pribadi lebih besar daripada kepentingan umum, maka itulah tergolong delik aduan tadi ya, misalkan seperti tadi 284 dan juga pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik ya, itu tergolong delik aduan karena kepentingan pribadinya lebih besar daripada kepentingan umum. Tak kalah kalau kepentingan umumnya lebih besar daripada kepentingan pribadi, maka itu tergolong delik biasa ya, seperti tadi 338 pembunuhan ataupun 351 tentang penganiayaan seperti itu. Nah, sekarang menjadi pertanyaan hukumnya adalah, bisa tidak laporan polisi itu dicabut? Ya, jawabannya sangat bisa, dengan catatan atau dengan syarat kita harus membaca
secara baik ya dan memahami isi dari pasal 75 KUHP ya, pasal 75 KUHP, di mana pasal 75 KUHP ini berbicara bahwa ketika itu adalah delik aduan ya, dia deliknya aduan, jadi peristiwa itu adalah delik aduan, maka pengaduan itu baru bisa dilakukan ya ketika ada orang yang mengadu, dan kasus itu bisa dihentikan ketika yang mengadu itu mencabut kembali kasus tersebut. Nah, itulah disebut dengan delik aduan tadi ya. Kita kembali ke pasal 75 KUHP tadi, seperti itu. Nah, apakah ada tenggang waktu yang diberikan oleh undang-undang? Ya tentunya kalau kita baca kembali lagi di dalam pasal 75 tadi, ada waktunya tentunya ya. Di mana di dalam pasal 75 mengatakan ketika seseorang itu sudah mengetahui adanya suatu tindak pidana, ya sudah mengetahui ada suatu tindak pidana, maka secara tenggang waktu yang diatur oleh undang-undang adalah paling lama 6 bulan, ya, paling lama 6 bulan. Jadi 6 bulan itu diberi waktu untuk dia berpikir apakah dia mengadukan kasus tersebut atau tidak. Tak kalah kalau sudah kasusnya lebih dari 6 bulan, maka kasus tersebut dianggap gugur dengan sendirinya. Jadi orang itu tidak bisa lagi membuat satu pengaduan karena tenggang waktunya sudah lewat dari 6 bulan. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau seumpamanya dia sudah laporkan dan tiba-tiba dia mencabut kembali? Apakah ada tenggang waktu? Ya, di dalam pasal 75 juga mengatur bahwa tenggang waktunya adalah hanya 3 bulan setelah dibuatkan laporan polisi, ya, dan dibuatkan berita acaranya. Oleh sebab itu aturannya adalah 3 bulan, ya. 3 bulan itu terhitung ketika hari ini, misalkan hari ini dia membuat satu laporan dan diterima laporan itu dan dibuatkan nomor laporan polisi, maka tenggang waktunya terhitung keesokan harinya. Jadi ambang batas waktunya adalah hanya 3 bulan, seperti itu. Nah, ada yang bertanya lagi, bagaimana kalau melebihi dari 3 bulan, apakah bisa? Ya, secara normatif di dalam KUHP tadi kalau kita baca ya di dalam pasal 75 adalah tidak bisa karena hanya dibatasi dengan 3 bulan. Tetapi dengan adanya putusan Mahkamah Agung ya, putusan Mahkamah Agung ya nomor 1600 ya garing PIT garing 2009 ya, itu terkait soal bagaimana ketika orang mencabut laporan polisi itu tidak dibatasi lagi dengan waktu 3 bulan ya. Kenapa Mahkamah Agung ini mengeluarkan aturan ini ya, atau keputusan ini ya, seperti apa tadi saya sudah sampaikan nomor 1600 tadi ya, bahwa berdalil agar yang namanya tujuan hukum pidana adalah bagaimana memulihkan keseimbangan ya, memulihkan keseimbangan antar pelaku maupun korban itu sendiri ya. Lazimnya kita kenal dengan istilah yang saat sekarang ya adalah restoratif justice. Jadi walaupun 3 bulan sudah melebihi, tetapi ada etikat baik dari pihak pengadu dan yang teradu ya bisa menyelesaikan secara kekeluargaan, maka diperbolehkan secara undang-undang melalui putusan dari Mahkamah Agung itu sendiri. Nah, sekarang yang saya jelaskan adalah bagaimana caranya untuk mencabut laporan polisi itu ya. Jadi bisa saja ya pencabutan laporan polisi itu di tahap penyidikan, bisa saja juga di tahap pra penuntutan, dalam hal ini dalam hal proses berita acara atau berkas perkara ya, tahap 1 ya pra penuntutan, bisa saja dalam tahap penuntutan di persidangan. Jadi sepanjang fase tersebut diperbolehkan, diberi kewenangan untuk mencabut laporan polisi itu ya, dengan dalil dengan dasar adalah pasal 75 KUHP tersebut, seperti itu. Kalau kita lihat lagi ya bahwa tahapan-tahapan mulai dari penyidikan ya, tahap pra penuntutan dan tahap penuntutan, maka si pengadu ketika dia mau mencabut laporannya, maka dia harus membuat suatu surat pernyataan ya, surat pernyataan secara tertulis yang nanti ditujukan kepada entah itu penyidik kalau di tingkat penyidikan, kalau di tingkat penuntutan maka bisa saja langsung ke jaksa penuntut umumnya ya, di mana surat pernyataan itu adalah terkait soal pencabutan laporan polisi tersebut ya. Bagaimana? Apakah bisa ke majelis hakimnya ataupun ketua pengadilan negeri setempat? Ya, boleh. Ya, boleh-boleh saja. Ya, bisa saja menyurat untuk ke majelis hakimnya agar memberi alasan bahwa mengapa melakukan pencabutan laporan polisi. Nah, apakah bisa secara lisan? Bisa saja secara lisan, dengan catatan dia harus menghadiri persidangan ya ketika itu proses penuntutan ya, dan nanti memberitahukan secara
alasan dasarnya mengapa yang bersangkutan ingin mencabut laporan polisi tersebut. Ya, seperti itu. Nah, jadi intinya adalah laporan polisi bisa dicabut kapan saja dengan tahapan-tahapan yang sudah saya sampaikan tadi, dengan catatan bahwa peristiwa pidana itu atau tindak pidana itu harus tergolong deliknya delik aduan. Ya, seperti itu. Perhatikan baik-baik. Jadi delik aduan. Manakala kalau itu ada delik biasa, maka penyidik ataupun penuntut umum ya ataupun hakim tidak boleh menghentikan itu perkara dengan dasar adanya penyelesaian secara kekeluargaan. Ya, walaupun kedua belah pihak sudah menyelesaikan secara kekeluargaan, mereka sudah berdamai, tetapi secara kewajiban hukum penyidik dalam hal ini pihak yang pertama menangani perkara tersebut ya harus meneruskan perkara hingga sampai di persidangan karena itu adalah kewajiban ya. Sebaliknya, kalau itu tergolong delik aduan ya, tergolong dolong aduan, maka kasus tersebut ketika adanya permintaan untuk pencabutan laporan polisi, maka penyidik ataupun penuntut umum ataupun hakim harus memberhentikan atau menstop kasus tersebut demi hukum seperti itu. Karena itu adalah permintaan dari yang mengadu seperti itu ya. Karena ini bicara soal keseimbangan antara pengadu dan teradu demi rasa keadilan. Jadi lebih baik kita mencari nilai manfaatnya ya, nilai manfaat atau nilai keadilannya, kemanfaatannya daripada mencari kepastian hukumnya. Jadi kepastian hukum bisa digeser untuk mendapatkan nilai kemanfaatan atau nilai keadilan. Walaupun tujuan hukum adalah salah satunya adalah kepastian juga, tetapi secara normatif sudah dibenarkan oleh undang-undang seperti itu. Ya, sekali lagi dukung terus channel ini agar bisa berkembang dengan baik ya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi pemberitahuan video-video terbaru dari channel saya ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.